Nah, gimana nih keadaannya dari sehat? Nah, ini izin mengenalkan diri ya. Ini saya ada di Putra dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya lulusan UNES. Ini alangkah baiknya kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Ya, Moreno, Royan, Rizal, Royan, Alifah, Ikan, Yohanes, Zaki, Zidan, Randy, yang hadir ada. Kenapa? Hadir sakit. Mas, dari yang apa? Sakit. Kemarin katanya kecelakaan harus tes. Udah dulu itu temen-temennya. Jadi nanti ya bisnis ya. Di pelajaran kita hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Kita mau belajar apa? Mas kan begitu ada orang yang tahu? Belajar lagi. Perbedaannya apa ini? Ya, kita dari itu kita akan mempelajari sistem ini tentang pembentukan ini ya. Ada yang tahu nggak yang itu apa? Vertikal coefficient. Oke. Nah, untuk sebenarnya kita memakai rumusnya ya. Belajar kondisi lalu rumusnya. Nantinya memang lakukan ini melalui rumusnya. Nanti akan dikasih proses terus. Ini ada di sini nomor dan kelas interaktif. Nanti untuk nomor dan interaktif nanti nomor itu harus aktif dalam menyampaikan pendapatnya maupun dalam aktivitasnya. Apa sih sistem F itu? Sistem F atau elektronik itu adalah sistem yang melakukan berdasarkan atau basic dan dikendalikan secara elektronik oleh F atau elektronik otomatis untuk menggantikan sistem kalkulator versi konvensional. Selanjutnya dalam fungsi dari sistem F yaitu untuk yang pertama yaitu mengatur jumlah bahan bakar yang akan digunakan secara akurat dan juga meningkatkan efisiensi dari pembakaran. Yang ketiga adalah berdasarkan campuran udara berdasarkan secara otomatis. Terus yang keempat adalah lebih ramah lingkungan karena emisi yang biasanya sedikit. Ya. Nah untuk F sendiri ini letaknya itu ada di nilai manifold. Jadi mereka tuh dari sistemnya itu mereka menggunakan dia dan tidak selalu menggunakan diagramnya banyak. Sehingga penyematan itu juga lebih maksimal. Mas, sudah berapa mas? Nah, selanjutnya ada perbedaan EV dan karburator. Itu ada tahu nggak EV sama karburator bedanya apa sih? Perbedaan EV dan karburator ada yang tahu? EV itu motor elektronik, kalau karburator itu mekanis. Ada yang lain? Kita bahas untuk perbedaannya. Nah, sistem EV atau electronic fuel injection yaitu untuk mengatur suplai bahan bakar secara elektronik dan presisi menggunakan sensor dan ECU sehingga lebih efisien serta ramah lingkungan. Terus yang untuk karburator itu mencampur bahan bakar dan udara secara mekanik sehingga kurang efisien dan efisiennya lebih tinggi. Dan kemudian karburator itu lebih konvensional dan yang untuk EV itu sistem elektronik dan otomatis. Ini adalah cara kerja dari sistem EV. Yang pertama itu ada full tank untuk penyimpanan bahan bakar. Terus ada full level sensor yaitu untuk mendeteksi ketinggian bahan bakar. Selanjutnya ada pipa yaitu untuk pemanasan, yaitu untuk pemanasan atau meminta bahan bakar. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam selang filter atau penyaringan bahan bakar. Nah, setelah bahan bakar sudah disaring, nanti masuk ke full injection pump. Nah, di situ pompa injeksi berfungsi untuk menaikkan tekanan bahan bakar dan mengatur jumlah serta waktu penyemprotan ke bahan bakar. Selanjutnya melalui ke injektor. Injektor yaitu setelah bahan bakar tadinya sudah ada di full injection pump. Nah, jadi
data yang digital itu akan menyemprotkan ke dalam titik manifold. Nah, selanjutnya ada sensor-sensor. Yang pertama yaitu ada sensor MAP atau manifold absolute pressure. Itu berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara di dalam titik manifold. Terus selanjutnya ada sensor EDT atau engine tulang temperatur. Itu untuk mendeteksi suhu air pendingin mesin. Terus selanjutnya ada sensor IAC atau intake air temperatur. Itu berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam titik manifold. Itu nanti letaknya juga ada di sebelum titik manifold, yaitu pas waktu pembakaran. Terus ada sensor TPS atau posisi sensor. Itu berfungsi untuk mendeteksi posisi kabin throttle atau pembuka gas. Terus ada sensor CKP, Transit Position Sensor, yaitu untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran motor. ECU berfungsi untuk mengatur injeksi bahan bakar, untuk mengontrol waktu pemakaian atau ignition timing. Terus ada penyimpan dan mengelola data mesin dan dari sensor. Terus ada mengontrol emisi gas buang. Terus selanjutnya ada aktuator. Nah, untuk aktuator ini berbeda dari sensor-sensor. Nah, aktuator itu akan disebutnya itu ada 5 dan dalam sistem ini, yaitu yang pertama ada injektor. Itu berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dalam titik manifold. Bahan bakar dalam bentuk katup halus. Tadi sudah saya sebutkan di awal, itu menyemprotkan. Nah, injektor tuh ini. Nah, ini injektor. Dan yang garis-garis itu ini, itu contohnya seperti kabut yang dikeluarkan oleh injektor berupa bahan bakar. Terus ada full pump, pembuang bahan bakar tadi, atau nama lainnya itu mid pump. Itu untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki injektor, dari tangki ke injektor dengan tekanan tertentu. Biasanya berupa air yang contoh-contohnya dan listrik. Nah, tadi kan udah ada 3 komponen ini ya, sensor, ECU, sama aktuator. Di sini ada yang tahu nggak perbedaan dari sensor dan aktuator? Ada yang tahu? Maksudnya tahu? Tahu nggak? Tidak. Aktuator itu otak dari sensor. Nggak ada yang lain? Nah, ini ada perbedaan sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator itu berbeda. Sensor itu berfungsi untuk mendeteksi atau mengubah besaran fisik seperti suhu, tekanan, kecepatan, posisi, oksigen, dan lain-lain, untuk menjadikan sinyal listrik yang dapat dibaca oleh ECU atau elektronik atau unit memakai sensor suhu, sensor oksigen, GPS. Nah, untuk aktuator berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari ECU menjadi gerakan mekanis atau aksi tertentu pada komponen mesin. Contohnya seperti injektor, bahan bakar, motor engine, pompa bahan bakar. Jadi ini teman-teman. Jadi untuk prosesnya itu dari sensor memberikan data berupa contohnya tadi ada suhu, tekanan. Katakanlah kita sensor IAT ya, indeks air temperatur. Nah, di situ yang sensor IAT tersebut itu akan memberikan data kemana? Ke ECU. Selanjutnya ECU itu yang berfungsi untuk ECU itu sebagai otaknya. ECU itu untuk mengatur atau mendistribusikan juga untuk ECU tadi akan setelah diproses sama ECU, selanjutnya akan dikirimkan ke aktuator. Jadi setidaknya data diolah sama ECU, terus selanjutnya dioperasikan melalui aktuator. Jadi aktuator ini berfungsi mengubah sinyal listrik, kan tadi dari ECU kan sudah diberikan datanya. Nah, data tersebut akan diolah oleh aktuator menjadi gerakan mekanis atau ada tiga alatnya untuk mendiagnosis untuk mendeteksi terutama sejumlahnya. Yang pertama itu ada scanner, yang satu yang warna biru itu untuk berfungsi untuk mengambil data stream yang
tadinya dari sensor itu kan sensor tadi seluruh sensor itu kan itu bisa kebaca di scanner. Jadi dibaca data streamnya, dibaca riwayatnya, dibaca hasil pemeriksaannya. Data itu juga scanner juga bisa untuk memeriksa juga tergantung scannernya juga. Terus ada multimeter. Multimeter itu untuk mengukur tegangan, juga mengukur arus, mengukur resisten dari sistem tadi. Terus ketiga itu ada belt tensiometer, yaitu berfungsi untuk mengatur berapa sih kayak misal itu kan berfungsi untuk mengatur ketegangan kabelnya ya. Nah itu berfungsi dari tensiometer itu mengukur dari ketegangan lanjutnya. Prosedur dari pemeriksaan FV ini terbagi tiga, dari pemeriksaan tegangan dan resistensi, pemeriksaan sinyal data dengan schedule, dan pembandingan hasil pengukuran dengan data spesifikasi pabrikan. Terus selanjutnya ada analisis dari hasil pemeriksaan. Jadi kan tadi sudah memeriksa, dan itu akan ada analisis dari kinerja yang diperiksa tadi seperti data stream dan dalam sektor-sektornya maupun sebenarnya. Itu untuk saja menganalisis, yang pertama itu menginterpretasi data sektor sektor. Yang kedua adalah menganalisis kode kerusakan atau CDC yang muncul di schedule. Selanjutnya adalah menentukan apakah sensor atau alat itu berjalan dengan normal, layak, apakah perlu perawatan, apakah perlu penggantian. Selanjutnya ada perawatan dari sistem FV. Itu yang pertama ada pembersihan indikator. Terus yang kedua ada pengecekan dan perawatan konektor serta kabel. Yang ketiga ada pembersihan TB atau throttle corrosi. Yang keempat ada pembersihan S2 setelah perbaikan dan perawatan. Nah, untuk pembersihan indikator ini biasanya rutin dilakukan itu setiap 10.000 km. 10.000 km itu ada tuntaknya, yaitu contohnya pembersihan indikator dan pengecekan konektor kabel. Nah selanjutnya kita akan masuk di sesi evaluasi. Evaluasi ini berupa soal 5 uraian dengan sistem pengerjaan berkelompok. Untuk petunjuk pengerjaan soalnya nanti dari multimedia belajaran materi FV dan bersalah dengan bacaan dan karakter ini. Terus juga soalnya juga uraian dengan sistem pengerjaan evaluasinya itu berkelompok. Nah, sebelum masuk ke soal ini akan saya berikan dahulu ada lembar kerja dari siswa. Nah, silakan. Berkelompok mas. Ya ini berdiskusi. Nanti kelompoknya dari kelompok 1 orangnya pada. Nanti juga dari tadi kan saya sudah melihat siapa orangnya yang terakhir dalam diskusi kelompok. Nanti kalau misal ada orang yang jarang dalam berdiskusi kelompok, nanti ya ada yang mau bertanya ini nggak? Ya, bertanya. Nah, untuk tadi kan sudah juga ya, yes. Melihat ada perbedaan dari karbohidrat. Karbohidrat kan lebih konvensional. Terus juga untuk karbohidrat itu kan jadi untuk karbohidrat itu juga ada di dalam karbohidratnya. Dan itu tuh terkadang pasti ada karbohidrat itu yang kurang efisien. Tapi itu kan pembakarannya nggak maksimal. Sedangkan pembakaran yang sempurna itu dari bahan dan udara itu ada tahu nggak berapa? Bahan sempurna berapa kalau terjadi? Nah itu benar. Jadi kalau di bahan itu minim lah untuk mengintegrasikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Harapan dari saya, nanti kalian bisa pelajari dari video ini untuk pembelajaran kalian di rumah atau ingin memperdalam lagi tentang FV. Nanti saya share PPT-nya, jadi silakan belajar di rumah. Ya mungkin jika dirasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Misal dari
perkataan saya, menurut saya lebih kurang berkenan.